Di tengah hiruk-pikuk kota dan desa yang tersebar di pelosok Indonesia, nama Mbah Zeus mulai terdengar sayup-sayup. Bukan sebagai tokoh bijak yang membawa kebijaksanaan, melainkan sebagai sosok misterius yang dikenal sebagai Raja Judi Gaib. Kisah tentangnya menyebar dari mulut ke mulut, menghantui para orang tua dan menjadi buah bibir di warung kopi. Mereka yang pernah bersinggungan dengannya mengatakan bahwa Mbah Zeus bukan manusia biasa. Ia adalah makhluk gaib yang memiliki kekuatan untuk menguasai pikiran dan merusak moral, terutama generasi muda. Tidak ada yang tahu pasti dari mana asalnya. Beberapa orang berspekulasi bahwa ia berasal dari gunung-gunung jauh di luar jangkauan manusia. Sementara yang lain percaya ia adalah roh tua yang bangkit kembali karena ambisi manusia yang tamak. Satu hal yang pasti, jejaknya selalu tercium di tempat-tempat di mana perjudian berkembang pesat. Dari lotre ilegal, mesin slot tersembunyi, hingga perjudian online yang menjerat anak muda. Mbah Zeus tidak pernah muncul dalam bentuk fisik. Ia dikenal melalui simbol petir yang sering muncul di layar judi online, atau suara gaib yang berbisik di telinga mereka yang tergila-gila dengan taruhan. Para penjudi yang terperangkap dalam jeratannya merasakan dorongan kuat untuk terus bertaruh, meski kekalahan demi kekalahan menimpa mereka. Bagaikan kutukan, mereka terus kembali dengan harapan menang. Padahal setiap kali bermain, mereka justru semakin terpuruk dalam jeratan hutang. Kisah tragis bermula dari anak-anak muda yang penasaran. Dengan hanya satu klik, mereka bisa masuk ke dalam dunia perjudian online yang dihiasi dengan simbol petir dan nama Zeus. Awalnya hanya coba-coba, namun lama-kelamaan mereka tenggelam dalam pusaran mimpi palsu tentang kekayaan instan. Mbah Zeus seakan-akan tertawa di balik layar, menikmati setiap detik kehancuran yang ia sebarkan. Desa-desa kecil yang dulunya damai kini dipenuhi dengan anak muda yang berhutang. Motor-motor dijual, sawah digadaikan, bahkan rumah-rumah mulai beralih tangan demi melunasi kekalahan dari judi yang dikendalikan oleh Mbah Zeus. Tak sedikit keluarga yang tercerai-berai karena judi ini. Para orang tua menyesalkan mengapa mereka tidak bisa melindungi anak-anak mereka dari sosok gaib yang tidak terlihat ini. Mbah Zeus bukan sekadar raja judi. Ia adalah perwujudan keserakahan dan kegelapan yang mengakar di masyarakat. Ia mengambil bentuk yang berbeda-beda di setiap tempat, kadang muncul sebagai aplikasi di ponsel, kadang sebagai mesin judi di gang sempit kota. Keberadaannya meresahkan, merusak generasi muda yang seharusnya menjadi penerus bangsa. Para tokoh agama dan masyarakat berusaha melawan pengaruhnya. Mereka mengadakan doa bersama, membakar simbol-simbol judi, dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya perjudian. Namun, setiap kali satu bentuk perjudian dimusnahkan, bentuk lain akan muncul. Seperti bayangan, Mbah Zeus tidak pernah benar-benar bisa hilang. Dalam legenda yang beredar, diceritakan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan Mbah Zeus adalah dengan menyalakan cahaya harapan di hati setiap anak muda. Harapan akan masa depan yang cerah tanpa jalan pintas. Mereka yang menolak ajakan Mbah Zeus dan memilih jalur kerja keras disebut sebagai pahlawan sejati. Seorang pemuda bernama Rama pernah menjadi korban Mbah Zeus. Ia kehilangan segalanya, uang, keluarga, dan teman. Namun, di titik terendahnya, ia memutuskan untuk bangkit.
Rama mulai membangun komunitas yang membantu anak muda lain keluar dari jerat judi. Dalam ceritanya, Rama selalu mengatakan bahwa ia pernah bertemu dengan Mbah Zeus dalam mimpi. Ia bukan dewa, ia hanyalah bayangan dari ketakutan dan keinginan manusia sendiri, katanya. Kisah Mbah Zeus terus berlanjut, sebagai pengingat bahwa di setiap sudut kehidupan, selalu ada godaan yang menguji keteguhan hati. Bangsa Indonesia diingatkan untuk menjaga generasi muda, melindungi mereka dari jebakan yang tampak menggiurkan namun membawa kehancuran. Mbah Zeus, dalam segala bentuknya, adalah musuh bersama yang harus dihadapi dengan keberanian dan kesadaran. Di kota besar, seorang anak remaja duduk di depan komputer, terpaku pada layar judi online dengan simbol petir. Namun, sebelum ia sempat menekan tombol taruhan, suara ayahnya memanggil dari belakang, mengajaknya berbicara tentang masa depan. Dengan ragu, anak itu mematikan layar dan mengikuti ayahnya keluar rumah. Di kejauhan, suara petir bergemuruh, seakan Mbah Zeus kecewa karena gagal menjebak satu jiwa lagi. Cerita tentang Mbah Zeus mungkin hanya legenda, namun dampak perjudian adalah nyata. Kisah ini menjadi peringatan bahwa kejahatan tidak selalu berbentuk fisik, kadang ia hadir dalam bentuk godaan yang tampak menyenangkan. Namun, dengan cinta dan kepedulian, bangsa Indonesia percaya bahwa mereka bisa mengalahkan kegelapan yang dibawa oleh Raja Judi Gaib ini. Meski banyak yang percaya Mbah Zeus hanyalah mitos, dampak yang ditinggalkannya terasa nyata. Di setiap sudut kota dan desa, cerita tentang pemuda yang kehilangan segalanya karena judi terus bermunculan. Tak sedikit yang menganggap bahwa ini adalah ujian zaman, namun ada pula yang percaya bahwa ini adalah peringatan agar masyarakat tidak terlena dengan kemudahan yang ditawarkan dunia digital. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, seorang kepala desa bernama Pak Harjo bertekad melawan pengaruh Mbah Zeus. Ia menyaksikan bagaimana anak-anak muda desanya mulai berubah. Mereka sering terlihat murung, jarang membantu orang tua di ladang, dan lebih banyak menghabiskan waktu di warung internet. Semua bermula dari rasa penasaran, kata Pak Harjo saat berbicara dalam rapat desa. Mereka pikir ini sekadar permainan, tetapi akhirnya mereka terjebak. Pak Harjo mulai mengumpulkan data. Ia berbicara dengan keluarga yang terdampak, mencari tahu bagaimana judi online bisa masuk ke desanya yang terpencil. Jawabannya selalu sama, iklan-iklan mencurigakan di media sosial dan ajakan dari teman sebaya. Para pemuda tergoda dengan janji hadiah besar dalam waktu singkat, tanpa memahami risiko yang mengintai. Dalam perjalanan mencari solusi, Pak Harjo bertemu dengan seorang ulama setempat, Kiai Rahman. Kiai Rahman meyakini bahwa perjudian semacam ini bukan sekadar masalah teknologi, melainkan godaan spiritual yang harus dilawan dengan doa dan pendidikan moral. Bersama, mereka memulai gerakan yang dikenal sebagai Gerakan Anti Zeus. Gerakan ini mulai menyebar, tidak hanya di desa Pak Harjo, tetapi juga ke desa-desa lain. Para orang tua diajak berdiskusi, dan anak-anak muda diberi pelatihan keterampilan untuk mengalihkan perhatian mereka dari judi online. Setiap malam Jumat, diadakan doa bersama di masjid dan gereja untuk memohon perlindungan dari pengaruh buruk Mbah Zeus. Namun, Mbah Zeus tidak tinggal diam. Mereka yang sudah terlanjur terjerat merasa sulit untuk lepas. Seolah ada kekuatan gaib yang membuat mereka selalu ingin kembali,
meski berkali-kali mengalami kerugian. Salah satu korban, seorang pemuda bernama Doni, bercerita bahwa ia sering bermimpi didatangi sosok berjubah dengan petir di tangannya. Dalam mimpi itu, Mbah Zeus menawarkan koin emas sebagai imbalan atas taruhan yang lebih besar. Doni merasa takut, tetapi setiap kali ia mencoba berhenti, mimpi itu semakin intens. Ia mulai kehilangan semangat hidup dan sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Beruntung, seorang sahabatnya membawanya ke komunitas yang dibentuk oleh Pak Harjo dan Kiai Rahman. Di sana, Doni mulai menyadari bahwa dirinya tidak sendirian. Kisah Doni menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia berbagi pengalamannya di berbagai forum desa dan sekolah, menceritakan bagaimana jebakan judi dapat menghancurkan masa depan. Saya pikir saya bisa mengendalikan diri, tetapi kenyataannya saya dikendalikan oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar permainan, ucapnya dalam sebuah seminar. Mbah Zeus mungkin tidak lagi terlihat seperti dulu, tetapi pengaruhnya masih terasa. Para bandar judi terus mencari cara baru untuk menyusup ke dalam kehidupan masyarakat, menggunakan teknologi yang semakin canggih. Aplikasi-aplikasi judi kini menyamar sebagai game biasa, dan iklan-iklan muncul di sela-sela video yang sering ditonton anak-anak muda. Pak Harjo dan Kiai Rahman tidak menyerah. Mereka bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk meningkatkan literasi digital dan memperketat pengawasan terhadap aplikasi berbahaya. Meski demikian, mereka sadar bahwa upaya ini membutuhkan waktu dan kesabaran. Ini bukan hanya tentang melawan judi, kata Kiai Rahman, tetapi juga tentang membangun karakter dan kesadaran masyarakat. Seiring waktu, gerakan anti-Zeus mulai membuahkan hasil. Banyak pemuda yang sebelumnya kecanduan judi kini beralih menjadi pengusaha kecil. Mereka membuka warung, bertani, dan bahkan menjadi relawan yang membantu orang lain lepas dari jerat judi. Salah satunya adalah Doni, yang kini membuka kursus komputer gratis untuk anak-anak di desanya. Namun, seperti bayangan yang tidak pernah benar-benar hilang, legenda tentang Mbah Zeus tetap hidup. Ia menjadi simbol perlawanan terhadap segala bentuk kemalasan dan ketergantungan pada keberuntungan instan. Orang-orang percaya bahwa selama masih ada yang tergoda oleh jalan pintas, Mbah Zeus akan selalu ada, mengintai dari balik layar ponsel dan komputer. Kisah ini terus diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai pengingat bahwa setiap manusia memiliki kekuatan untuk melawan godaan. Dengan semangat kerja keras, solidaritas, dan keimanan, bangsa Indonesia yakin bahwa mereka dapat mengusir bayangan Mbah Zeus untuk selamanya. Pada akhirnya, bukan teknologi atau aplikasi judi yang harus ditakuti, melainkan ketidakmampuan manusia untuk menahan diri. Seperti yang dikatakan Kiai Rahman dalam salah satu khutbahnya, Zeus itu ada dalam diri kita semua, dalam bentuk nafsu dan keinginan berlebihan. Hanya dengan menaklukkan diri sendiri, kita bisa benar-benar menang. Bayangan raksasa Mbah Zeus kini tak lagi hanya menghantui layar ponsel atau komputer. Seiring waktu, ia seolah mengambil bentuk fisik, menjelma menjadi sosok yang bisa dirasakan kehadirannya di kota dan perdesaan. Orang-orang mulai melaporkan penampakan bayangan besar di persimpangan jalan, di tepi sawah, atau di sudut gang sempit pada malam hari. Bayangan itu berbentuk tinggi menjulang, dengan mata berkilat seperti petir dan suara bergemuruh setiap kali hujan turun. Di kota besar,
Bayangan raksasa ini sering terlihat di dekat pusat perbelanjaan dan warnet. Anak-anak muda yang berjalan pulang larut malam mengaku melihat siluet besar berdiri di bawah lampu jalan, seolah mengawasi mereka. Di desa-desa, petani yang pulang dari ladang melaporkan melihat bayangan yang mengikuti mereka hingga ke depan rumah. Namun, setiap kali mereka menoleh, bayangan itu lenyap begitu saja, meninggalkan jejak berupa suara bisikan yang mendorong mereka untuk kembali bertaruh. Pak Harjo, yang selama ini memimpin gerakan anti-Zeus, mulai merasakan tekanan yang semakin besar. Ia sendiri mengaku pernah melihat bayangan Mbah Zeus berdiri di depan balai desa, diam tanpa suara. Malam itu, angin bertiup kencang, dan langit diterangi kilat tanpa hujan. Pak Harjo yakin itu bukan sekadar halusinasi. Mbah Zeus kini mulai menunjukkan dirinya, karena kita telah mengusik kenyamanannya, kata Pak Harjo dalam rapat darurat desa. Di kota, seorang anak bernama Raka terbangun pada tengah malam dan melihat bayangan raksasa di luar jendela kamarnya. Raka, yang semula hanya penasaran dengan permainan judi online, langsung menghapus semua aplikasi perjudian di ponselnya setelah kejadian itu. Esok paginya, Raka menceritakan pengalamannya kepada teman-temannya, dan hal ini memicu gerakan spontan dari anak-anak muda yang mulai sadar akan bahaya di sekitar mereka. Namun, bayangan Mbah Zeus tidak mudah diusir. Setiap kali satu aplikasi judi ditutup, dua aplikasi baru muncul dengan nama berbeda. Di perdesaan, mesin-mesin judi kembali beroperasi secara sembunyi-sembunyi di warung kopi dan gudang kosong. Bayangan Mbah Zeus seakan mengepung desa dan kota, memanfaatkan kelemahan manusia yang menginginkan jalan pintas menuju kekayaan. Bersama Pak Harjo dan Kiai Rahman, ia memperkuat kegiatan rohani dan mengajak masyarakat untuk meningkatkan kualitas spiritual mereka. Kita harus memperkuat hati kita, karena bayangan Mbah Zeus tidak hanya ada di luar, tetapi juga di dalam diri kita sendiri, kata Kiai Rahman. Anak-anak muda mulai membentuk kelompok-kelompok kecil untuk saling mendukung. Mereka berpatroli di desa dan kota, memastikan tidak ada aktivitas perjudian yang berlangsung di sekitar mereka. Mural-mural bertuliskan, "Lawan Zeus," mulai bermunculan di tembok-tembok kota, sebagai simbol perlawanan yang tidak kenal lelah.